Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan selalu dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Meanggraini Agustina. Saya mahasiswa Universitas Dian Nusantara dengan jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan nomor NIM 111202055. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas salah satu mata pelajaran, yaitu pengantar ekonomi. Saya akan membahas tentang modul teori permintaan dan juga penawaran. Apa sih itu teori permintaan dan juga penawaran? Nah, pengertian dari permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Pada sisi lain, permintaan adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Singkatnya, permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu dan dalam periode tertentu. Nah, permintaan itu dibagi menjadi dua. Apa aja sih itu? Yang pertama ada permintaan absolut atau absolute demand. Yang kedua ada permintaan efektif atau effective demand. Nah, apa sih itu pengertian dari permintaan absolut? Permintaan absolut adalah seluruh permintaan terhadap barang dan jasa, baik yang bertenaga beli atau berketidakmampuan membeli maupun yang tidak bertentangan beli. Contohnya, Hendra ingin membeli sepatu olahraga, akan tetapi uang yang dimiliki Hendra tidak cukup untuk membeli sepatu olahraga. Oleh karena itu, keinginan Hendra untuk membeli sepatu olahraga tidak bisa terpenuhi. Atau contoh lainnya kayak gini, misalkan, nah sekarang ini kan lagi zaman-zamannya K-pop, Korea gitu kan. Nah, ada seorang idol yang hari ini tuh misalkan ya lagi ulang tahun gitu. Nah, terus ada seorang fans yang pengen beli hadiah gitu buat si idol tersebut. Nah, fans ini ingin membeli suatu hadiah. Nah, tapi ternyata hadiah tersebut harganya lumayan cukup mahal dan si fans ini mengundurkan niat untuk membelikan hadiah untuk si idol tersebut. Nah, yang kedua adalah permintaan efektif. Permintaan efektif adalah permintaan terhadap barang dan jasa yang disertai kemampuan membeli. Contohnya, pemain bola dengan mudah membeli perlengkapan sepak bola ketika tidak terjadi penundaan gaji atau upah. Atau contoh lainnya misalkan, siswa dengan orang tua kaya pasti menuntut pendidikan swasta yang ternama, yang lebih keren, yang lebih wah, yang lebih terkenal gitu, dibandingkan dengan siswa yang memiliki orang tua kurang mampu. Selanjutnya yaitu ada hukum permintaan. Apa sih hukum permintaan? Hukum permintaan tidak berlaku mutlak, tapi bersifat tidak mutlak dan dalam keadaan ceteris paribus atau faktor-faktor lain dianggap tetap. Bunyinya hukum permintaan yaitu apabila harga mengalami penurunan, maka jumlah permintaan akan naik atau bertambah, dan sebaliknya, apabila harga mengalami kenaikan, maka jumlah permintaan akan turun atau berkurang. Nah, contoh hukum permintaan pada saat ini yaitu ketika harga kedelai semakin tinggi, pengusaha tempe, tahu cenderung beralih ke menggunakan kedelai yang lebih rendah jenisnya. Bahkan ada pengusaha yang sampai gulung tikar karena tidak sanggup membeli bahan baku membuat tempe dan tahu tersebut. Nah, jadi banyak pengusaha-pengusaha tempe itu yang cari kedelai yang kualitasnya lebih jelek, yang lebih rendah gitu dibanding yang sebelumnya, karena harganya lebih murah. Karena dengan kualitas yang bagus sebelumnya, yang misalkan mereka beli dengan harga 50.000 misalkan sekilo, itu naik menjadi 100.000. Tapi banyak juga pengusaha-pengusaha tempe dan tahu yang akhirnya menutup bisnisnya, menutup usahanya, karena menurut mereka usaha ini bahan bakunya sudah mulai mahal dan naik, dan mungkin mereka sudah tidak mencangkupinya, jadi akhirnya mereka beralih ke bisnis yang lain gitu. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain yang terkait.
Yang ketiga, tingkat pendapatan per kapita. Yang keempat, selera atau kebiasaan. Yang kelima, jumlah penduduk. Yang keenam, perkiraan harga di masa mendatang. Yang ketujuh, distribusi pendapatan. Yang ke-8, usaha-usaha produsen meningkat. Nah, itu tadi dari permintaan, yaitu tentang permintaan. Selanjutnya itu tentang penawaran. Apa sih itu penawaran? Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat dijual oleh penjual pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran. Selanjutnya itu teori penawaran. Teori penawaran adalah jumlah barang yang produsen ingin tawarkan atau jual pada berbagai tingkat harga selama satu periode waktu tertentu. Nah, hukum penawaran juga bunyinya nih. Hukum penawaran bunyinya kayak gini. Bila tingkat harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Bila tingkat harga turun, maka jumlah yang ditawarkan akan turun. Yaitu selanjutnya itu, nah, dalam hukum penawaran, semakin tinggi harga jumlah barang yang ditawarkan, semakin banyak. Sebaliknya, semakin rendah harga barang tersebut, maka jumlah yang ditawarkan akan semakin sedikit juga. Mungkin gini, kualitas barang yang harganya murah itu mungkin kualitasnya agak turun, jadi permintaannya menjadi sedikit dibandingkan ketika harga benda tersebut mahal, karena mungkin konsumen berpikir, oh ini kualitasnya bagus gitu. Nah, selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran? Dan itu ada 4 nih teman-teman. Yang pertama itu harga barang itu sendiri. Terus yang kedua, harga barang lain yang terkait. Yang ketiga, harga faktor produksi. Dan yang keempat, biaya produksi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran dan juga permintaan itu tidak jauh berbeda ya. Itu hampir-hampir sama lah, sedikit-sedikit. Nah, teman-teman, hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang modul teori permintaan dan juga penawaran. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.